ini saya jadi gini ya, saya record di komputer saya, nanti saya upload di YouTube ya. Ya, silakan Tania. Iya Pak, lagi dibuka apps-nya. Oke. Sudah. Langkah yang pertama itu add database dulu. Kemudian di spatial analysis tool. Sambil ditanya, ya. udah dibuka belum? Jangan belum. Iya, udah dibuka belum? Udah dibuka belum? Terus ya tanya close. Terus panggil siapa Galan, udah kelihatan belum Gal? Oh. Ya. Kan modul itu gitu. Jadi kalau kita buat modul itu ya, ketika Tania nggak ada nih, teman-teman ini ngikutin, itu kan udah saya simpen tuh ya, ngikutin itu bisa buat gitu. Nah itu nanti kan hasil gitu. Kalau atau misalkan di saya ini setelah buka itu ada masalah atau saya kurang perlu penjelasan mengenai cara buat interval kontur gitu kan? Ya. Ini ada kan ini asisten geomorfo tuh Galang terus apa lagi? Kori ya, Kori juga ya? Bukan, oh, bukan. Pak. Bukan. Ya ya. Siapa asisten geomorfo? Asisten GIS. Bisa nggak? Ini di sini kan ada banyak nih spatial analysis tools. Nah, kita tuh mau mencoba menggunakan itu semua pada saat nanti ya membuat peta geomorfologi dan seterusnya. Itu. Ini udah bisa belum? Udah. Dari petunjuk tadi cukup begitu atau perlu ditambahkan? Gitu tanya. Cukup Pak. Enggak, ini teman-teman yang mengerjakan. Coba tanya tutup dulu. Kita coba lihat punyanya. Siapa mau melihatkan? Feby ini ke sebelahnya aja. Siapa sebelah Feby ini? Taufik, Pak. Oh, Taufik. Taufik. Feby bisa nggak, Feby? Kamu di mana sih itu di kampus kan? Coba siapa yang lihat? Coba gambar dasarnya dulu gitu kan. Ini kita buat modul nanti untuk mendiskusikan itu. Kori mau perlihatkan Kori? Kori silakan. Boleh, izin share screen ya Pak. Ya. Kenapa di situ? Oke, taruh di tengah. Untuk dem petakan mapping saya Pak. Oke. Terus Tan, kasih kohan berikutnya Tan. Enggak, Kori tetap liatin situ. Kori tetap liatin. Terus Tania memberikan instruksi apa yang dibuat. Ke toolbox. Itu yang merah. Agak nge-lag Kak, bentar ya Kak. Ya.
Udah, Kak? Terus spatial analysis tool. Enggak, spatial analysis tool yang nomor 3 dari bawah. Oh, ini. Ke surface, klik contour with barrier. Terus untuk inputnya masukin data dem-nya. Takan udah di base camp, oke. Udah, Kak? Nah, udah. Terus untuk contour interval yang di bawah, scroll ke bawah dikit. Nah, contour interval dan indeksnya menyesuaikan dengan skala peta kalian. Kalau skalanya 25.000, berarti 12,5 ya, Kak? Iya. Intervalnya, Kak? Intervalnya boleh 50. Oke. Iya. Di komennya sebentar kita buka ya. Oke. Udah, Kak? Udah. Terus ke topo to raster. Topo to raster itu ada tetap di spatial analysis tools. Enggak di 3D analysis tool di atas. Di raster interpolation. Ini ya? Ya. Untuk inputnya itu masukin kontur ya, Kak? Kontur yang tadi. Ya, masukin konturnya. Udah. Udah, Kak? Udah. Yang lain bisa nggak? Bisa kan? Oke. Caranya gini, ya Pak, Kori tutup, panggil yang lain. Nah, terserah Kori aja. Nah, Kori mau manggil siapa? Siapa ya? Galan mungkin, Pak. Galan. Mana Galan? Kori share screen-nya tutup dulu. Masih, Pak. Oke, gantian. Berarti semua pada posisi itu kan? Udah, Kak. Slope. Udah topo thruster slope kan, Kak? Iya. Nah, ini udah di slope ya? Udah di slope. Nah, coba buka tab slope tadi. Komen slope-nya. Enggak. Waktu mau processing di Ars Toolbox, klik dulu slope-nya. Masih search. Langsung di search-nya atau? Di search boleh. Di Ars Toolbox boleh. Nah, udah, Kak. Nah, yang di 3D analysis. Nah, sebenarnya nanti kan di input tuh data. Coba kalian input dulu data hasil topo rasternya. Topo raster. Udah, Kak. Nah, untuk output measurement ini kan ada dua pilihan, ada degree sama percent rise. Nah, ini itu berdasarkan acuan yang kita pakai. Kalau misalnya biasanya kita mapping kita pakai Wittmann-Manti kan satuannya di dalam persen, berarti pilih percent rise. Tapi kalau misalnya sekarang case-nya emang mau dibikin in degree, jadi harusnya nanti bikinnya degree gitu aja. Nah, kemudian untuk
faktor ini biasanya ada beberapa ArcGIS kalau tanda seru dia nggak mau kan. Nah, jadi nanti diketik ulang aja. Nanti hilang kok tanda serunya. Berapa? 0 atau berapa nih, Kak? Halo, Kak. Like kan. Dewan. Z faktor ini 0 ya sih, kalau salah. Satu Kak Jolan. 1 ya? Coba tadi 1. Cuman Oke. masih ada tanda seru. Satu. 1 ya? Itu tanda serunya udah hilang Jolan. Yang aku hilang tadi. Ini Nah, itu hilang kan kok, hilang. Hilang. udah Kalau berarti. ini sih. Oke, dah nih. Oke. Pilih yang surface slope yang mana? Surface slope apa slope itu? Slope 3D analysis. Hmm. Nah, sudah. Sudah tuh. Slope, simbologi, klasifikasi. Ini sih. Di pedomannya kan ada tuh setelah itu. Coba. Ya, kamu tadi ada kan saya share itunya kan? Ada, Pak. Nah, coba diikutin bisa nggak itu? Bisa, Pak. Ini berarti, Pak, tetap Widian Manti kan, Pak? Itunya, klasifikasinya, Pak? Atau gimana? Sebetulnya sih saya maunya diupdate. Kemarin tuh saya coba, ini kamu masih pakai Widian Manti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti Widian Manti cuma simbol kelas aja ya? Nah ini, kamu pakai break value-nya berapa? Gimana, Pak? 2. Kenapa angka-angkanya nggak genap gitu? Di yang untuk slope nih, Pak, kalau di Widian Manti itu, 3%. Pak. 2, 7, 14 sampai 21, 21 sampai 55. Iya. Sebetulnya kan kita slope in degree, jadi sebetulnya bukan pakai persen, tapi mana tanya ya? Iya, Pak. Pakai apa? Pakai slope in degree bukan pakai slope. Ini kan kalau ini kan persen kan? Iya, nanti dia jelas Pak ya syaratannya. Yes. Nanti dia perbedaannya waktu mau processing tadi Pak, karena ada output measurement-nya ada pilihan degree atau persen rise gitu Pak. Nah kita pakai degree, coba kalau pakai degree. Sudah, Pak, tadi, Pak, degree. Oke. Ini degree nih. Ya, Pak, degree. Bagi 6. Ini otomatis bagi ya? Yes. Kau bagi 6 dasarnya apa? Bagi 6. Di klasifikasinya gini, Pak. Gitu, Pak. 2. Bagi 6 bagi dimulai. Gimana? Di mana? 5. Soalnya maksimumnya 27, 14, 21, 55. 5, Pak. Sorry, Pak. Coba. Gini, Pak, jadinya. Lanjutan, silakan. Mungkin tanya koreksi sedikit Pak, karena kalau misalnya ini kan pakai degree, terus si Galan pakai 2, 7, 13, dan itu kan merupakan klasifikasi Widian nanti yang satuannya persen, jadi nanti pasti case-nya beda gitu Pak.
Ya makanya ganti pakai degree saya bilang tadi. Ya, kalau misalnya degree, Ya, nanti pas di simbologi jangan classify, langsung aja nampilin high low-nya aja. Nanti di hasilnya kelihatan. langsung. Ulang nih berarti Kak ya. Iya, Oke. coba diulang aja. Coba di guidance-nya gitu enggak? Degree 1. Ini tahap keberapa? Tahap kelima. Tahap ke 1, 2, Tahap ke-6, Pak. 6 Pak. Kanan properties, hasil slope, simbologi, lakukan klasifikasi berdasarkan sumber data. Oh ini otomatis ya? Ya. Sudah Kak Tan. Nah, nanti coba klik kanan yang degree. Klik kanan. Properties. Properties. Langsung ke simbologinya. Simbologi sudah. Listman kelas deh, ya otomatis ya. Udah tuh ke stretch, nanti ada value-nya langsung ada height sama low kan. Ini Kak ya, stretch. Iya. Terus? Nah, ada height sama low, Hmm. nanti langsung aja diubah warnanya. Langsung warna ini ya, color RAM-nya. Iya. Hijau sampai Color-nya merah. langsung Oke berarti. Iya. Sudah Kak? Udah, nanti langsung di apply aja. Udah, oke. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mau dibandingin sama yang Widget Manti, nanti kelihatan bedanya karena kan Widget Manti pakai percent rise, sama kayak yang Tania bikin juga. Kalau misalnya dia degree, height-nya cuma sampai 48, tapi sedangkan kalau punya percent rise dia bisa sampai 111 gitu. Oke, sampai sini dulu. Ganti. Oke Pak. Jalan, tunjuk. Siapa ya? Topik kayaknya Pak sudah nih Pak. Topik. Silakan Topik. Taufikur Rahman. Pakai HP Kak, ini biar aku ini. Pakai HP Pak. Jadi sampai yang di degree yang dibilang Kak Tania tadi. Yang nggak pakai HP siapa? Ini siapa yang maksudnya online-nya pakai HP. Ini siapa yang nyorotin ke gambar? Ini yang Aser siapa nih? Taufik Pak. Topik. Terus laptopnya laptop Topik gitu. Oke. Yang pakai laptop siapa? Ini Jenny sama siapa nih Jenny? Wawan pakai laptop tuh Pak. Wawan, oke. Mungkin kita bisa 2 parameter Tan ya setelah ini selesai ya. Kan yang udah ada semua ya di situ ya. Iya Pak. Ini Kak Tan, yang aku udah kayak langkah-langkah tadi hasilnya kayak gini Kak. Bentar ya, Wan belum muncul di kakak. Belum ya? Oh ya udah. Udah kok. Emang dataran rendah sih Kak, kalau yang cuman ada beberapa titik aja yang memang elevasinya agak tinggi. Kalau petekanku ini maksimal konturnya 220 kan nggak salah. Nah, jadi kalau jadi di tutornya itu kan ada cara untuk hillshade. Nah, coba di hillshade aja, Wan. Jadi dia kelihatan mana yang dataran tinggi,
morfologinya kelihatan. Di search saja boleh. Oke, Kak. Kalau ribet buka Ars Toolbox. Di search yang samping apa tuh? Pensil yang warna biru. Ars Toolbox kan warna merah. Di atas di bawah window. Di bawah window mana ya? Ini. Salah. Ini nih. Nah, ini. Yang ini, Kak, Bentar ya, Wan. belum muncul ya? Ya, di kakak belum muncul. Tunggu bentar ya. Iya, yang bentar. Hillset-nya yang spatial analysis. Yang kedua. Input rasternya? Info rasternya masukin aja data den-nya. Nanti Z vektornya 1. Gini, Kak. Yang azimut operasional tetap. Itu tetap. Oke. Kurang lebih gini, Kak, ya. Nah, nanti bentar, Wan. Mana hasilnya? Nah, hillset-nya dibikin transparan aja. Transparannya menyesuaikan mungkin bisa 70% apa 60% gitu. Ya. Gini, Kak. Nah, dari sini juga udah kelihatan bentuk morfologi dari daerahnya.
Oke, mungkin cukup Kak. Iya, udah. Udah Pak, sampai Oke. sini kalau untuk slope indicator. Coba bentar. Wawan, ini kamu dari sini apa yang bisa dilihat? Mungkin Tadi dari kan- morfologinya Pak, kelihatan Pak. Maksudnya apanya yang kelihatan? Ini permukaannya Pak, bentuk lahannya. Bukan. Slope and degree ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat kan, kalau pakai Widyatmanti kan kamu pakai kelas lereng. Iya Pak. Kalau di sini kan kamu bayangkan yang curam-curam, nah kan? Ya, itu lebih kelihatan. Oke, kebayang nggak maksudnya? Nah, kamu coba baca ya. Kamu lihat lagi, berarti kan poin-poin yang kemungkinan terjadinya longsor atau instability ya di yang berut merah itu. Nah, itu gunanya. Oke. Siapa lagi ya? Oke ya. Itu jadi kan berbeda dengan ini penggunaan slope indicator saja untuk itu. Oke. Jadi kalau yang flat sama sekali nggak ada merah-merah ini berarti kemungkinannya kecil kan. Gitu. Tapi kalau ini kan ada muncul tuh. Tadi Galan gimana hasilnya Galan? Kemarin kan mau sama siapa? Oke, ganti sekarang. Galan kan kemarin mau bicara sama siapa? Sama Topik mau ngomongin apa? Lokasi longsor di Topik Kurahman Di apa Sarolangun. Topik Kurahman Pak, di Sarolangun. Mana punya Topik? Coba lihat. Jadi sebelum itu lihat dulu itunya. Petanya Pak ya. Iya, peta yang jadi barusan. Saya akan pakai HP Pak. Mungkin saya searching lewat ini aja ya Pak ya. Video ya Pak. Video oke. Gini Pak. Itu hasil peta yang saya buat sesuai tutorial dari Kak Tania Pak. Susah juga ya ngeceknya ya. Susah ngeceknya. Ya Tan ya. Ini gimana mau ngecek? Oke, ganti aja yang pakai laptop siapa selain Wawan. Fauzan pakai laptop, pakai ini Pan dan Saya pakai HP, Pak. pakai HP. Oh, Kori. Iya, Pak. Coba lihat hasilnya. Ini, Pak. Oke. Nah, sebentar. Oke. Kelihatan kan bedanya dengan yang nah ini makanya nanti ketika kalian ini saya ngingetin aja kalau kalian buat riset mengenai stability pakai Widyatmanti berarti kan tidak menggambarkan apa yang akan kalian riset. Nah, ini pilihan ini kita coba ya. Berarti pada saat nanti buat yang terkait mau ngambil stability ya, maka yang digunakan adalah slope degree di dalam pembuatan peta ininya tadi ya. Terus kalau kemarin dari titik-titik sampel kemarin di mana, Kon? Untuk itu ada di sini, Pak. Terus sama di sekitar sini, di atas. Di yang merah di atas itu bukan? Kalau yang atas itu kalau nggak salah iya, Pak, yang merah dikit-dikit ini, Pak. Oke. Ya, siapa lagi yang mau diperlihatkan? Biar kita lihat nanti ya.
Oh iya, Galan juga belum liatin. Galan mana? Kemarin kan kamu pakai itu ya. Coba punya Galan. Ini Pak punya Galan Pak. Batasi, ini bawahnya nggak kelihatan. Oh iya. Masih atasnya. Gambarnya di bawah, kamu nih kurang. Nah. Loh. Mana? Terus yang possibility banjirnya di mana kemarin? Di sungai mana sini Pak? Oh kalau Galan yang minggu kemarin itu Pak pakai yang punya Taufik Pak, yang di Sarolangun. Oke. Bukan yang ini Pak. Bukan yang ini. Kan Pak. Pakai yang Sarolangun. Oh jadi makanya Beda. agak beda ya. Ya, Pak. Yang mau jadi paper di Isaac itu di sini kan? Terus yang banjirnya di mana? Oh, yang banjirnya yang bagian ini Pak. Ini sih bagian sini Pak. Oh, Daerah Sungai Besar. oke. Iya Pak. Nah, oke. Sekarang satu parameter lagi. Roughness Index. Dan udah dibuat juga kan ini ya? Modulnya. Roughness Udah, Pak. Index. Oke. Jadi yang tadi ada, kalau ada masukan, kamu silahkan ditambahkan ya. Ini, ini Masli nggak bisa ya, Masli ya? Nggak bisa menampilkan. Feby, kamu di rumah kan, Feby? Bisa, Feby? Oh, bukan si Feby di situ ya. Pakai HP juga, Pak. Pakai HP juga, oke. Nah, ini satu lagi, Roughness Index ya. Oke. Silahkan, Tan. Udah di-download belum? Buka dulu aja ininya. Tutornya. Udah, coba. Coba Galan Lan, share screen Lan, sekalian arts map-nya. Ini Kak? Ya. Ini simpan aja dulu, nanti buka open arts map baru. Open. Oh, boleh. Sabar. Sudah Kak? Udah. Enggak pakai contour with barrier. Ke Sabar Lan. Iya. Semangat. Ke Arts Toolbox-nya, ke Spatial Analysis Tool. Ntar Kak loading.
Wait, nge-lag. Ada spatial analysis tool. Udah. Udah di bawah. Itu yang itu. Nah, terus neighborhood itu. Naik board nih ya, Kak. Ya. Ke vokal statistik. Udah. Udah. Inputnya masukin dem. Udah tuh, terus ke bawah ke statistik type. Nah, nanti ini 3 kali processing. Caranya sama, pakai vokal statistik. Tapi yang diganti statistik type-nya ada pakai mean, minimum, sama maksimum. Berarti ini mean dulu. Iya. Ini ignore no data nih. Iya, di checklist. Oke nih, Kak. Iya. Oke. Sudah, Kak? Lagi ya, Kak? Udah nanti lagi sampai ke minimum sampai maksimum juga. Inputnya masih yang dem awal. Iya. Ini berarti maksimum dulu. Sudah, Kak? Udah. Tunjuklah Lan, siapa Lan untuk raster calculate-nya. Oke, siapa ya? Wawan mungkin sudah, Wawan. Enggak, Wan, enggak. Mana ini? Wan, terlalu zoom, Wan. Baru sampai sini aku, Kak. Ini apa nih? Udah yang baru mean ya? Iya. Udah nggak apa-apa. Nanti lanjutin minimum sama maksimumnya. Oh, mean, minimum, terus maksimum gitu ya? Iya. Apa sih kamu? Inputnya masukin dulu. Minimum bukan minority. Kori mungkin, Kak. Sudah, Kori. Kori boleh. Oke, Kak. Kori dulu. Ini masukin dem-nya, Kak, ya? Iya. Oke, mungkin Kori dulu, Kak. Biar aku nyeritain dulu. Oke. Nah, udah. Coba klik raster kalkulatornya tadi. Di Mayo, pada tahu nanti siang-siang ke tanah bangun lagi.
Raster kalkulatornya itu yang di map algebra ya, Kak? Iya, Udah. udah. Nah, terus rumusnya itu nanti klik yang di layer ini ya. Mean dikurang dalam kurung, mean dikurang minimum, tutup kurung. Apa, Kak? Ulang, Kak. Mean Mean dalam kurung. mean dikurang minimum. Dikurang minimum. Enggak diketik ya, Kori, diklik yang layer and variabelnya ini. Yang mana, Kak? Ini. Bentar. Ini. Diketik hasil data dari vokal. Oh, Statistik. mean. Dalam kurung. Dalam kurung dulu, klik dalam kurung. Oh, dalam kurung. Mean dikurang minimum. Klik mean, nanti klik kurang gitu. Dikurang minimum. Ya. Minimum atau maksimum, Kak? Minimum. Dikurang. Kalau mean dikurangi maksimum negatif. Dikurang minimum, terus, Kak? Tutup kurung dulu. Ntar saya Di itu apa tanda bagi itu yang garis miring? Bagi. Sudah. Maksimum dikurang minimum. Tutup. Buka kurung nggak, Kak? Iya. Buka kurung, maksimum dikurang minimum. Tutup kurung. Udah, Kak? Oke aja. Langsung di-okein. Oh, gelap. Jadi gelap, Kak. Nah, ada yang salah berarti. Mati lampu ya, Kor. Punya Kori aja atau yang lain juga? Ini punya Kalau saya jadi abu-abu, Kak. Abu-abunya tuh gimana, Chris? Harusnya ada nilainya, karena punya Kori aja dia value-nya dia nggak ada nilainya naik sama lu-nya. Mean dikurang minimum. Yang baginya tuh apa, Kak? Yang habis dibagi? Dibagi maksimum dikurang minimum. Ada rumusnya tuh kan di modul. Bisa Iya, nggak, di Lan? modul ada. Kalau Galan bisa nggak? Aman. Kayaknya bisa, mana Mulis, liatin. Itu di table of content-nya klik yang sebelah kiri itu kan ada high, ada low, ada nilai-nilainya. Nah, ya harusnya seperti ini. Jadi nanti tinggal klasifikasi ngubah warna kayak Sloop in Degree tadi. Nah, yang ini kayak mana, Kak? Simbologinya. Simbologinya warna dari warna biru ke putih yang coba nanti. Itu stop dulu. Nanti kakak cari nih yang ini. Nih.
Akomodasi. Ada yang suara ibu itu kayak Yang ini, yang atasnya. Nih yang kakak coret. Nah ya itu. Gimana rasanya jadi Ini hasilnya, Kak. Iya. nggak ada weh. Nanti Kalau tinggal ini katanya apa, Kak? apa? Ini untuk lihat apa kalau kayak gini? Ini tambahin heelset-nya juga ya. Kalau misalnya Squid Game kena masalah. Lo tau nggak sebenarnya Squid Game itu Enggak. menjadi penjara itu buat orang beneran kan? Ya yang dia di telepon papanya. kalau misalnya Regency Index ini dia itu mau ngelihat stabil atau tidak stabil lens surface-nya. Gitu. Tidak ya dari dia. Ada sih jadi dampak ya. Atau bunda. Nggak boleh bebas. Bunda. Atau dampak. Ini dampak loh ya. Ini Sudah ini, Kak. dampak S-nya juga. Udah. Oh. Jadi oke. Dua dulu ya. Nah, Kak. Udah bisa semua belum? Udah, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Nah, saya akan share papernya ya. Kemudian kamu buat report, small report ya. Jadi bagian pertama itu mengenai bagaimana cara membuat yang tadi dijelaskan. Ya. Yang tadi dijelaskan, yang pertama, yang kedua hasilnya, yang ketiga analisanya. Ini papernya saya share di sini aja ya. Oke. Masih satu lagi, Tan bisa udah? Yang relief in itu? Bisa Pak. Ini Pak, Bisa. tapi kalau misalnya kita berdasarkan paper yang kita pakai itu kan Pak, dia sebenarnya ditambahin data stream ordernya Pak. Mereka perlu bikin stream order juga nggak Pak? Oh iya, stream ordernya dulu. Kalau nggak ada stream order nggak kelihatan. Iya. Nanti mungkin udah tanya SS tapi belum rapi aja Pak. Nanti tanya bikin. Nanti bisa mereka tinggal add datanya aja. Oke. Ya jadi sebentar. Itu papernya lagi saya kirim. Sekarang coba satu parameter lagi. Satu parameter lagi ini kita balik ya. Saya share dulu modulnya. Oke, kalian buat ya. Ini lagi di set nih modulnya tuh, relative relief and dissection-nya. Ya, jadi ini semua parameter-parameter nanti untuk ke geologi teknik, nanti ke geoteknik. Karena kan kalian belum ada lapangan. Oke, itu ada relief and dissection. Oke. Udah download? Nah, untuk bikin peta relatif reliefnya, pakai DEM-nya jangan yang udah crop pas petakan, pakai DEM yang masih di-download dari DEM itu kan gede. Nah, pakai DEM itu aja. Karena kalau misalnya nanti pakai DEM yang sesuai petakan, dia waktu masukin fishnet grid-nya, nanti waktu
IDW, nanti ada yang ke crop pinggir-pinggirnya. Jadi nggak pas sesuai petakannya. Nanti ngeklipnya pas udah jadi aja. Baru diklip, baru nanti sesuai petakan. Sambil dibuka, sambil demo. Ayo siapa? Ini kan ada petunjuknya tuh cara buatnya. Ya. Coba. Artinya tanpa Tania ngomong, kalian bisa mengerjakan. Dido lagi di lapangan tuh Dido pakai safety-nya TBA. Kodi, bisa Kodi? Ini lagi coba cari file dem yang belum di crop. Soalnya lupa letak di mana kemarin. Topik ini, Topik. Berarti Topik sama siapa itu? Sama Feby ya. Kalau Jenny sama siapa Jenny itu? Nggak kelihatan mukanya. Sama Prisma. Hah? Siapa? Diketik aja, diketik ya, kedengeran suaranya bergaung. Oh, Muhlis, oke. Pakai dem regional Kak ya? Iya. Siapa yang bisa melihatkan hasil?
Ini kita timbang dulu ya. Ayo kita timbang dulu. Nah, ternyata kalau baca sendiri lama ya. Galan, Taufik, Muhammad Taufikur Rahman. Ridho bisa Ridho? Ridho ada Amsal tuh. Fauzan, oh Fauzan pakai HP ya. Tapi kan itunya bisa dibuka. Apa namanya? Kalau dari HP Pak nggak muncul file tutorialnya tuh Pak. Kan file tutorialnya dikirim di chat Zoom gitu. Nah, kenapa nggak bisa download? Emang nggak muncul Pak di Zoom-nya Pak. Kalau dari laptop bisa tuh Pak di download file tutorialnya. Oke. Ya berarti kirim lewat WA dari siapa yang udah download. Kirimin dari siapa gitu ke Ridho tuh. Ridho pakai HP juga do ya. Pan ada pertanyaan tuh untuk data di Fishnet diambil di mana Kak? Untuk data yang di Fishnet diambil dari Fishnet itu di bentar kakak, cuma agak panjang juga Pak jadi lupa. Di data management tools kan di Art Toolbox di data management tools nanti ada folder sampling, ada create Fishnet. Jadi nanti untuk create Fishnet-nya itu yang ada tanda folder, nanti output-nya itu diisi dulu. Nama filenya sesuai terserah kalian apa. Baru nanti template expense-nya sesuai dem-nya gitu. Dia nggak ada input-nya emang. Dia main di cell size-nya sama number of row. Itu kan udah. Terus di poin tutorial yang keempat itu kan ada add data petakan dengan format SHP. Itu yang di add data itu file yang mana, Kak? Nah, kalau misalnya kalian udah ada data petakan yang formatnya SHP, kalian boleh langsung add. Tapi kalau misalnya belum ada, nanti ke Ars katalog dulu. Kalau misalnya pernah ingat ngedigit peta geologi, nah nanti kalian bikin dulu poligon dari petakannya itu. Oh, berarti itu digitan peta geologinya gitu ya, Kak? Ya, kayak cara ngedigit peta geologi gitu. Nanti bikin aja poligon langsung dibikin kotak gitu. Oh, semua kotak petakan ini ya, Kak? Dari dem itu. Satu Enggak, petakan dem. kan kita pakai dem besar nih. Nah, kalian masukin petakan kalian, boleh yang formatnya DXF.
kalau misalnya dimasukin di Excel kan kelihatan petakan kalian yang mana, yang sebesar apa. Nah, itu nanti di digit, yang di Excel petakan kalian itu nanti di digit, bentuknya poligon, formatnya shapefile. Gitu. Atau kalau bingung, share screen aja nanti diajarin. Oke, berarti ini agak ini ya, masih petunjuknya kira-kira perlu ditambahkan apa nih? Nanti Oh, ada pertanyaan itu. ditambahin cara bikin save file petakannya aja, Pak. Ya, oke. Nanti sekalian tambahkan ya. Karena Iya, ini Kori masih ngutak-ngatik. Wawan udah terlihat bingung. Oh, siapa itu? Galan ngeblur, gak tahu Galan lagi ngapain. Feby nggak tahu Feby ngapain Feby itu. Feby, Fauzan, ini yang di kampus siapa aja? Feby, Fauzan, Taufik, terus Jenny, Taufikur Rahman, Muflis, Galan sama siapa itu? Fadil, Pak. Oh, Fadil, oke. Oh, itu mah di rumah itu, oke. Yo, bisa nggak? Relief itu kan menggambarkan permukaan ya. Nah, nanti itu kan next-nya itu ketika dioperate berbagai parameter, itu ketemu. Bisa, Kori. Nah, ini kan udah dicoba nge-add data yang SHP, jadi bentuknya kayak gini bener nggak, Kak? Kori, jangan di layout view. Coba ke bawah ke data view aja. Yang mana, Kak? Ya, klik view, tab view. View. Di atas. Terus data view. Yang atas kali. Udah. Yang ini yang punya Kori yang 1, 2, 3 itu. Nah, ke Arts Catalog yang kuning ini. Nih. Yang mana, Kak? Ini. Kelihatan nggak ya. note-nya? Kelihatan, Kak. Nah, terus terserah Kori pilih dulu aja foldernya yang mana. Folder yang SHP itu ya, Kak? Ya, terserah ini karena kan ini cuma untuk nge-save-nya aja. Oh, nge-save. Nah, itu di tugas geotek tuh udah dibuat. Folder, udah, Kak? New, save file. New, save file. Ininya Polygon ya, Kak? Ya, itunya Polygon. Koordinat sistemnya jangan lupa di PC. UTM kan, Kak? Oke. Udah. Namanya diubah aja nanti biar nggak bingung. Nanti. Udah, terus ke editor. Oh, belum ada tools editor ya? Ke customize dulu. Tuh. Edit, start editing ya, Kak? Iya, editor, start editing nanti. Yang ini. Oke.
Udah? Itu langsung continue aja. Langsung di digit ya, Kak? Atau Iya. Ini dulu nanti ya, pilih poligonnya ke editing window. Di editor itu kan ada editing window-nya. gimana, Ada Kak? klik di Editor, editor. editor. Editor paling kanan, Nah, paling kiri. ini ada simbolnya nih yang paling kanan yang ada. Nah, itu. Ini Ya, ini ini ya, Kak? benar. Ya, udah benar. Terus Klik new save file, terus klik polygon. Di yang bawahnya polygon. Heeh. Kalau udah, Kak? Nah, nanti digit aja bentuk sesuai bentuk demnya. Maunya kotak ya, oke. Oh, itu besarannya harus sesuai sama besaran yang petakan kita ya, Kak? Iya. Oke. Ini kalau mau ngecilin petakannya bisa nggak, Kak? Tadi kayaknya kebesaran. Ngecilin maksudnya? Atau apa saja dulu ya? Bisa-bisa aja Petakannya. kan. Ini petakannya Oh, di bisa-bisa sini. aja sebenarnya. Galan kayaknya gagal, Galan. Galan masih gagal itu. Belum. Nonton dulu dia. Nanti nonton YouTube-nya ini. Oke. Kok kotaknya enggak? Kotak. Nah, kalau udah, Kak, Udah nanti tinggal stop editing baru nanti save. Klik 2 kali kan udah. Ini emang miring apa, Rik? Ya, kotaknya miring gitu. Entah saya yang salah lihat ya, tapi itu kayaknya miring gitu. iya, Pak. Bentar dilurusin dulu, Pak. Oh, pantesan saya nggak. Taufik itu fotonya kurus, pas muncul tadi gemuk sekali, pantesan dia. Itu di belakang Kori siapa itu? Taufik Oktatian ya? Iya, Iya, tapi Pak. Ya kan kemarin kamu mau coba apa stability ya? Kita coba seluruh parameternya dulu nih. kalau udah berarti langsung stop editing ya, Kak? Iya, nanti ada pilihan di save atau enggak, nanti yes aja. Udah, Kak? Nanti kalau udah tinggal lanjutin yang step kelima. Step 5 Ngeklipnya apa nanti. Ngeklipnya nanti kalau misalnya udah diubah warnanya, udah pengklasifikasian, baru nanti langsung diklip. Udah sampai ke IDW nanti baru diklip. Berarti ini langsung ke poin kelima ya, Kak? Klik kanan. Ini tambahnya manual atau enggak, Kak? Satunya itu ketik manual ya, Kak? Itu kan rumusnya fit titik tambah 1. ya. Ya di Garden ada kan? Oke. Oke. Nah, jadi sekarang mulai menggunakan komen tambah kurang bagi ya. Biasanya kan kamu tampilin gambar. Sekarang udah pakai, ini engineering namanya ini. Tanyanya mute, An.
Kori jangan langsung ke step 6. Bikin lagi kayak step 5 di yang 1, 2, 3 yang poligon itu. Nanti ditambahin. Baru ingat ada yang kurang. Berarti yang di titik sama poligon itu, tapi stepnya sama aja kan, Kak? Sama, nanti fit plus 1 gitu. Oh, ada yang kuliah Python, ada Visual Basic. Kalau udah keduanya baru yang step ke-6 ya, Kak? Iya. Nah, dibuat tabel, oke. Nah, saya tuh nanti mau mengembangkan bagian-bagian ini, cuma belum sempat aja. Input value rasternya isi apa, Kak? Dem ya? Isi dem-nya. Oke. Udah, Kak. Kalau udah langsung ke 7, Kak. Iya, langsung aja, oke. Oke. Awas jangan remove itu. Join, berarti kamu gabungin 2 field itu kan. Oke. Iya, Pak. Apa yang mau di coba ini banyak kan komen-komennya. Nah, itu yang kita coba develop tuh siapa. Apa, RG saya lagi error kayaknya, Pak. Jadi itu keluar sendiri. Di akhir saya nggak ada tool samplingnya, masa sih? Masa nggak ada tuh? Masa nggak ada sih, Dok? Di bawah, Dok. Di Belum diaktifin enggak, Do? di data management tools, apa tools utamanya itu data management. Harusnya ada, Dok. Itu Fauzan di bawah itu. Bagus siapa tuh, Zan? Indralaya ya. Nge-lag. Oke, Galan. Mana Galan? Ini Kori nge-lag katanya. Belum, Pak. Belum sampai yang kayak Kori tadi, Pak. Mau lihat YouTube aja nanti, Pak. Ketak, Pak. Oke. Tan, coba liatin aja, Tan, kalau gitu, Tan. Tadi Tannya bisa nggak? RG-nya atau tutornya, Pak? Akisnya hasilnya. Coba. Di akis hasilnya. Liatin Oh, aja. iya. Itu kan 6 ya. Dari 6 masih berapa lagi? Dari 6 sampai kalau sampai ke decision index sampai 17, Pak. Sampai 17 ya. Iya. Ini baru 6 ya. Oke, ya masih jauh ya.
Tanya kalau relatif valid. Kalau ikut tutorial aja bisa nggak, Kori? Kita coba ya. Jadi Pak, ikut tutorial. Jadi kan RG saya terkeluar sendiri, jadi yang dibuat tadi jadi nggak ke save Pak. Mungkin nanti bisa ulang buat aja Pak. Diulang lagi, oke. Wawan? Masih stuck, Pak. Stucknya kenapa? Di ini, Pak, yang kayak Galan tadi belum masukin apanya tuh. Masih step 4 atau 5. 4 kan. Nah, itu sekarang kita mencoba menggunakan komen. Kamu kan banyak banget tuh statistikal dan seterusnya, itu yang mau kita coba. Kamu kan pakai HP itu nggak tahu, saya kadang-kadang hasilnya sampo jadi aneh ya. Nah, sekarang proses ini kita coba nanti buat. Ya, mungkin Tania liatin hasilnya. Kita berarti yang 2 sudah ya, yang 2 selesai. Nah, yang 2 itu buat kan saya udah share cara pembuatannya. Mungkin yang ini nanti minggu depan saja kita teruskan, ya. Tapi yang 2 itu kan saya udah buat di hasilnya. Kamu buat reportnya, terus kamu simpan di situ, terus kamu kasih komen atas modul itu ya. Ya seperti tadi pertanyaan Dido, di saya nggak ada apa? Sampling. Itu kan. Di saya nggak ada summary not available. Di saya nggak ada tool sampling. Nah, berarti kan untuk bagian ini kan perlu dijelaskan ya. Di sebelah mana nih tool sampling ini kan? Oke, ya. Jadi ini yang sudah selesai berarti kan sudah bisa mengikuti alur ya. Alurnya, alur modul ini kan bisa digunakan. Kayak tadi modul yang slope in degree kan sudah ya, saya sudah paham, dan kan dari situ kelihatan bedanya kalau gunakan slope in degree dengan gunakan bias monthly. Kalau di slope in degree itu kelihatan lereng-lereng curam ya, yang nanti berpotensi menyebabkan longsor. Nah, itu nanti dengan data Sentinel ya, kita akan coba input lagi. Sentinel beberapa tahun itu kelihatan lokus-lokus yang menyebabkan longsoran ya. Itu next-nya. Tapi pertama kalian bisa menggunakan dulu komen slope and degree ya, dan ikuti manual. Jadi reportnya dari manual tersebut nggak usah tulis ulang, tapi beberapa poin pertanyaan atas modul tersebut tulis. Mohon kasih gambar hasilnya, ya. Jelaskan lokasinya, komen atas modul, dan hasilnya seperti apa, ya. Nah, kemudian juga saya sudah share papernya, kamu baca manfaatnya untuk apa. Mau baca di situ, sehingga kayak tadi Wawan, meskipun flat, tetapi ternyata ada beberapa yang warnanya merah. Tapi apakah itu artinya merah itu memang possibility untuk longsor? Ini kita kan belum lihat litologinya ya. Sebetulnya geoteknik ini ingin lihat litologinya, cuma ada yang udah ke lapangan, ada yang belum gitu. Makanya kayak kemarin Kori menceritakan Wawan belum tahu di lapangannya ada apa aja gitu kan. Akhirnya diskusinya saya ngomong, Kori ngerti, ngikutin, Wawan belum ke lapangan, rombongan Batu Raja kan belum tuh. Nah, siapa sih Gagas? Kayaknya Galan Gagas juga belum. Nah, terus yang kedua, brightness index in map juga dibuat. Dan selesai itu besok diupload. Jadi kami akan coba revise dari modul ini ya, modul yang dibuat oleh Tania masukannya. Nah, minggu depan kamu coba dulu, dibalik sekarang kan, kamu kok dikasih itu itunya. Cara mengerjakannya ya, relatif and dissection itu. Nah, kamu nggak boleh tanya ke Tania ya, kamu nggak boleh WA Tania ya, nggak boleh.
Tapi kamu baca apa yang dibuat oleh Tania ya. Kamu baca nih. Ini kira-kira kurangnya apa? Tidak ketemu di section ini. Tidak ketemu di section ini ya. Nah, kalaupun kamu mau WA, kamu lihatkan dulu ya errornya di mana. Jadi kamu boleh WA, tapi syaratnya kamu lihatin dulu. Saya sampai sini, karena biasanya kamu kalau nggak boleh WA mentok, ah udahlah tunggu minggu depan. Kamu boleh WA, tapi kamu lihat dulu errornya. Ini errornya di sini. Nah, nanti Tania akan kirim ke saya ya, apakah memang perlu jawab atau tidak gitu ya. Nah, terus kemudian berarti kan nanti modulnya kurang ya, modulnya kurang penjelasan. Nanti kita tambahkan penjelasan. Nah, jadi minggu depan itu diharapkan kamu yang presentasi 3 parameter itu. Oke, dari mulai proses sampai ke jadi 3 dulu aja. Nah, itu parameter yang paling penting. Karena ketika kita bicara stream index, bisa jadi yang tadi punya wawan itu nggak muncul warna merah, begitu di overlay dengan di situ banyaknya anak-anak sungai, tebing sungai, itu bisa jadi berwarna merah. Tapi bukan kenapa potensi longsornya, karena erosi tebing sungai itu yang lagi kita tanya coba review di Serelo, kira-kira itu. Makanya tadi kan ada parameter stream index. Nah, stream index itu sedang dibuat, nah itu nanti semua di overlay ya. Oke. Jadi ini karena kan ada yang bisa online. Nah, untuk minggu depan usahakan connect-nya dengan menggunakan laptop ya. Oke, dengan menggunakan laptop. Oke, dan hari Kamis ya, bukan Jumat ya. Jumat itu minggu kemarin aja ya. Oke, karena biasanya saya Jumat itu diskusi riset dengan Tania dan Tiara. Cuma karena Jumat kemarin harus presentasi, saya jelaskan tadi kan, saya pindah ke Jumat. Gitu. Ternyata kamu menganggap hari ini Jumat. Kamu ini selalu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadwalnya Kamis. Kalau Kamis kecuali diumumkan pindah ya. Oke. Oke ya, silakan yang belum selesai diteruskan ya. Itu terus nanti itu besok harus Pak, saya lupa absen kemarin waktu SGF. Ya kalau SGF minggu lalu saya dihadirkan semua kan, kamu hadir atau enggak saya nggak tahu mau kemana. Oh iya, nah di SGF kemarin kan sebetulnya kalau ada yang ikut di session saya nggak di ruangan saya, itu bagus sekali tuh. Jadi yang dari ITB itu dia menggunakan data citra, kemudian, nah maksud saya tuh kayak gitu itu engineering. Kamu menggunakan tools yang banyak ini, ya ini sebetulnya faktor engineering. Jadi kalau kamu lulus sebagai sarjana teknik geologi, kamu menggunakan komen-komen itu. Maaf, kalau yang dari Jambi itu deskriptif banget kan. Pak ada longsor ya, terus sudah longsor, ngapain? Diukur enggak gitu. Foto enggak ada. Saya waktu mereview dari Jambi itu ada siapa ya? Saya bingung ini ceritanya apa lagi. Foto enggak ada, petanya juga enggak jelas. Ya, tapi ya udah saya coba ekspor. Nah, yang clear itu metode. Jadi kalau saya selalu bicara di metode, karena basic scientific itu ada di metode. Metode itu yang harus selalu kita kembangkan. Kalau dari kampus itu metode. Apakah nanti kita mengembangkan? Nanti begitu, kenapa ini kita gunakan? Ya begitu kita lihat seluruh lokasi, apakah yang model tadi kan tadinya pakai mean, varian, standar deviasi, kita baru pakai 2, ya. Baru mean dikurangi nilai mean, nilai rata-rata dikurangi dengan nilai minimum. Nah, terus nanti kita belum pakai deviasi dan seterusnya, itu nanti kita coba overlay ya. Tiap tahun akan saya coba increase, nah masing-masing membuat dulu itu dari yang diberikan. Oke ya, minggu ini berarti udah bisa absen ya. Pak, izin Ya. Pak untuk masalah absen itu kan kalau di e-learning itu hari Selasa. Nah, saya kebetulan di hari Selasa itu lupa terus Pak untuk absennya. Itu gimana ya Pak? Kalau juga Pak, lupa Pak. Ya kamu kan saya tahu yang hadir kan, yang hadir kelihatan tuh ya. Nanti saya absenkan ya. Oke ya. Makasih Pak. Oke, nanti saya absenkan. Oke, ada lagi ya? Ya, nanti saya absenkan ya. Oke, saya absenkan. Pokoknya hari ini saya ingat kok. Makanya tadi kecuali siapa tuh tadi Taufik orangnya kurus pasti ya pembeda. Ya. Oke ya, nanti yang
yang kemarin lupa absen tulis namanya di sini ya, coba. Sama-sama Taufik, Muklis, Rido, Galan, Jenny, Feby, siapa lagi? Sebelum saya close, ini kan ada videonya kan saya bisa lihat. Alkori, Wawan, terus? Udah? Udah nggak ada lagi ya? Oke, ini saya close, terus recordingnya mungkin nanti agak sorean ya saya uploadnya. Oke. Karena ini biasanya ada proses merapikan. Oke, terima kasih ya, Tania, terima kasih. Jadi minggu depan Iya, kita Pak. teruskan dengan yang itu, yang parameter tadi itu ya, kita coba untuk seluruh lokasi. Nanti yang untuk apa namanya kan, yang di nasional itu ada parameternya ya. Nanti kita akan ketemu Iya, Pak. ya parameter itu. Nah, terus nanti kamu lihat apakah betul yang udah ke lapangan tuh di tempat-tempat itu memang banyak terjadi longsoran. Ada parameternya ya di kuliah minggu depan. Oke, terima kasih ya, sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.